Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Santet Trogogeni yang ditulis oleh Zero Point. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Sebuah kisah yang amat memilukan menambah catatan kisah kelam akibat santet. Sungguh, nyatanya manusia lebih keji daripada setan itu sendiri. Wes welas dino, bujuku koyo ngene iki. Dokter ngerti lorone apa, ra masuk akal to. Bayu meneratapi kondisi Rita, sang istri yang tengah terbaring lemah di atas ranjang dengan kondisi tak lazim. Bercak luka bakar yang tak kunjung mengering terus melebar di permukaan kulit Rita. Badannya membiru dan aroma bau busuk bangkai menguar amat menyengat. "Tolong Rita Ki," melas Bayu pada sosok yang dipanggilnya Aki, orang pintar dari pelosok Jawa Timur. "Ditaleni Banaspati." Aki menerangkan bahwa Rita terjerat santet Trogogeni, santet yang menggunakan makhluk Banaspati. Korban santet Trogogeni amat berbahaya. Dia bisa mencelakakan siapapun yang menghalangi tujuannya karena tubuhnya dikendalikan oleh jin. Menurut Aki, Rita harus diselamatkan sebelum 40 hari. Jika tidak, dia akan mati. Terjawab sudah mengapa semenjak Rita sakit, hampir setiap malam Bayu melihat kepala terbang yang terbakar bak bola api. Kemudian satu bola api itu membesar lalu meledak membentuk bola-bola api lainnya. Bayu gemetar ketakutan. Dalam hati dia merapal doa-doa agar terhindar dari mara bahaya yang lebih buruk. "Awakmu kudu hati-hati, rogo iki wis dudu bojomu." Pandangan Aki tertuju pada luka-luka lebam di bagian wajah dan bekas cakar di tangan Bayu. "Ritual ngresiki mung bisa dilakoni ing dina wetone Rita. Sementara iki taleni kuat-kuat bojomu, aja sampai ucul. Campur banyu iki karo kembang piturupa. Usapno ning kulite Rita sing lara. Sing sabar, Nak, aku pamit dhisik." Lelaki tua itu memberikan secari kertas berisikan daftar perlengkapan ritual yang harus disiapkan oleh Bayu. Di antaranya keranda mayit, kain kafan, sesajen lengkap, dan bambu kuning. Sudah habis akal Bayu, segala daya dan upaya dia lakukan untuk kesembuhan sang istri. Setelah mengantar kepulangan Aki di ambang pintu, dia baru menyadari bahwa sedari tadi dua putri kembarnya memperhatikan dari celah pintu kamar. "Ibu mau meninggal, Pak," ucapan lugu Anissa memecah tangis Bayu. Dia menghampiri dan memeluk erat tubuh kedua putrinya. "Ibu pasti sembuh, Nak." Setelah memastikan anak-anaknya terlelap, Bayu kembali ke kamar. Dia tidur memeluk tubuh istrinya yang terbujur kaku bak mayat hidup tanpa memperdulikan aroma busuk yang menyerba. Tengah malam, suara keok ayam menyentak Bayu dari tidur. Dia terbangun mendapati Rita sudah tak ada di sampingnya. Buru-buru, ia beranjak dari kasur, berjalan cepat menuju sumber suara di halaman belakang. Kedua bola mata Bayu terbelalak kala mendapati Rita tengah merangkak di atas tanah halaman belakang dekat kandang ayam miliknya. Bayu melangkah pelan, pintu-pintu kandang terbuka. Ayam-ayam berbencaran menjauh dari kandang. Sisa-sisa bulu ayam masih ada yang berterbangan. Semakin dekat, pandangan Bayu semakin jelas. Ada ceceran darah dari salah satu pintu kandang hingga ke tanah mendekat pada posisi Rita merangkak. "Astagfirullah, Rita!" Spontan Bayu berteriak kala mendapati istrinya merangkak sembari menjilati darah ayam yang sudah mati tercabik-cabik di atas tanah. Tubuh Rita menegang tak biasa. Dia menoleh ke Bayu. Bola matanya melotot seperti hendak keluar. Mulutnya dipenuhi dengan darah ayam dan liur yang menetes. Bisa kamu bayangkan bagaimana jadi Bayu kala itu? Rita menyeringai. Dia merangkap memutar.
Gesturnya benar-benar seperti binatang. Namun tak lama, raut wajah Rita berubah sendu. "Mas, tolong mas, panas." Suara itu suara yang amat dia rindukan. Segala ketakutan lurus seketika. Bayu mendekap tubuh Rita. Mereka terisak, namun detik berikutnya "Munduh wahing bekerti." suara berat dan serak berbisik kuat di telinga Bayu dari mulut Rita. Yang mengejutkan ialah tiba-tiba sekeras mungkin bahu Bayu digigit oleh Rita hingga dia refleks menjatuhkan diri ke belakang guna menghindari Rita yang kembali menyeringai lebar. Rita tertawa memekik. Secepat kilat dia melompat seperti binatang menerkam lalu mencekik Bayu. Kedua mata Rita berwarna putih penuh bergaris urat-urat biru seperti matanya terbalik. "Melu aku ning neraka. Melu aku ning neraka. Melu aku ning neraka." Suara berat itu mengucap riang dengan kepala menggolek-golek ke kiri kanan bersamaan dengan azan subuh yang berkumandang. Tubuh Rita melemas di atas badan Bayu. Bergegas, dia menggendong tubuh istrinya kembali di atas ranjang. Kini dia tahu alasan mengapa Aki menyuruhnya mengikat Rita erat di atas ranjang. Mengesampingkan rasa tega, seutas tali tambang melilitkan erat di setiap tiap pergelangan tangan dan kaki Rita yang dikaitkan di ujung-ujung dipan kasur. Tak pernah terbayangkan di benak Bayu sebelumnya. Dia melihat Rita dalam dua sosok berbeda dalam satu waktu, satu sosok istrinya dan satu lagi rupa yang amat mengerikan, yang rasanya ingin dia bunuh saat itu juga untuk menyelamatkan diri. Ketika langit sudah membiru, Bayu sudah pergi untuk mencari perlengkapan yang ritual yang diminta Aki, mengingat besoklah waktu hari lahir Rita. Dia sengaja pergi pagi-pagi buta sebelum anak-anaknya terbangun. Pagi itu, Bayu merasa khawatir meninggalkan kedua putrinya di rumah bersama Rita meskipun sudah dia ikat dan kunci rapat pintu kamar tempat Rita berbaring. Sepanjang perjalanan, dia merenungkan kesalahan apa yang diperbuat sampai menyakiti hati orang lain, hingga tega berbuat seperti ini pada Rita. Dia meyakini bahwa orang yang melakukan ini pastilah yang berkaitan dengan Bayu. Karena sejauh yang dia kenal, istrinya jarang sekali berbaur dengan orang lain. Selama ini, dia menjadi ibu rumah tangga yang fokus mengurus anak-anak. Semenjak Rita sakit, Bayu tak lagi memperdulikan bisnisnya. Dia memilih mempercayakan operasional usahanya pada karyawan yang dia percaya. Bayu adalah seorang pengusaha mebel yang merintis usahanya dari nol. Meskipun begitu, perkembangan usaha Bayu terbilang pesat hingga kini memiliki beberapa cabang toko mebel yang tersebar di kabupaten tempatnya tinggal hingga ke kota sebelah. Ada yang aneh ketika dia membeli sesaji di satu toko rampe terdekat dari rumahnya. Pemilik toko rampe itu menanyakan Rita seperti kawan lama yang saling mengenal. "Pak Bayu, ibu teng pundi? Biasae ibu sing teng mriki," ujar wanita paruh baya pemilik toko rampe sesaji. "Hah? Menggriyo bu, awake mboten penak," jawab Bayu gagap. Namun hal itu tak lantas dibawa pusing oleh Bayu. Dia menerka bahwa istrinya memang sering belanja ke pasar ini. Tentu saja dia menjadi akrab dengan para pedagang. Setelah memastikan semua lengkap, Bayu bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, dia mengurus anak-anaknya. Kemudian membasuh tubuh Rita yang masih tak sadarkan diri dengan air dari aki yang dicampur kembang 7 rupa dalam satu wadah baskom. Luka-luka bakar Rita kian melebar, bahkan di bagian lengannya ada gelembung-gelembung berisi nanah yang siap meletus. "Kok iso koyok ngene to, Bu?" gemetar Bayu menahan tangis. Langit berganti gelap. Sepanjang hari ini tak nampak keanehan Rita seperti hari-hari sebelumnya, yang mana terkadang dia gemetar meronta-ronta. Tubuhnya tegang ataupun kejang-kejang. Bayu tersenyum simpul. Sampai hari ini pun dia masih menganggap bahwa istrinya hanya sedang tidur beristirahat karena terlalu lelah mengurus dirinya dan anak-anak. "Gak popo bu, ibu pegel, istirahat wae yo," ucap Bayu mengecupkan Rita penuh kasih. Sebelum terlelap, Bayu memanjatkan harap dan doa agar hari esok ritual pembersihan dengan aki dapat berjalan lancar.
Tengah malam, suara anak kecil berlari-lari di ruang tengah menjemput alam sadar Bayu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Anissa, Anira, dalam benak Bayu heran. Tak biasanya anak-anak terbangun dan bermain tengah malam gini. Bayu beranjak pelan. Dia sempat menoleh ke Rita yang masih terbaring di sampingnya. Pelan, Bayu melangkah keluar kamar. Anira, Anissa. Dia terus memanggil-manggil nama putrinya, namun tak ada jawaban. Disusuri ruang tengah hingga dapur, tapi dia tak menemukan apapun. Dari arah belakangnya, melintas anak-anak yang berlari tertawa riang ke arah kamar. Bayu segera menyusul, akan tetapi kedua anaknya juga tidak ada di kamar. Cemas mulai menggelutinya. Dia berbalik ke ruang tengah. Anissa, Anissa, panggil Bayu lebih keras. Mas. Darah Bayu seketika mendesir ke kepala. Bulu romanya meremang ketika mendengar suara Rita memanggilnya dari arah kamar. Bayu menoleh, terkesiap ketika melihat Rita sudah duduk di atas ranjang dengan ikatan tali-tali yang sudah terlepas. Rita tersenyum lebar memiringkan kepalanya. Sungguh, Bayu seketika panik. Dia menyadari itu bukanlah istrinya. Bayu mematung gemetar. Dia seolah berada di jalan buntu tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Rita mengangkat satu tangannya dan menuju ke arah belakang Bayu. Suara anak-anaknya terdengar lagi tertawa riang. Bayu menoleh pelan. Tubuhnya roboh ke lantai, melemas ketika melihat dua anaknya sedang menari-nari dengan tubuh terbakar. Anira, Anissa. Sekeras apapun Bayu berteriak, anak-anaknya terus menari-nari dan api kian berkobar membakar seluruh tubuh Anissa dan Anira. Lalu Rita ikut tertawa memekik, seraya menyaksikan pertunjukan yang dia sukai. Tak lama, kepala Anissa dan Anira putus lalu menggelinding ke arah Bayu, dan badan tanpa kepala memancurkan muncratan darah dari leher bak lahar yang meletus panas. Ah! Jeritan bawa terbawa hingga ke alam sadar. Nafasnya tersengal, jantungnya menderu cepat. Dia bangun dari mimpi buruk yang terasa amat nyata. Dilihatnya Rita masih terbaring di sampingnya. Bayu buru-buru beranjak ke kamar anak-anak untuk memeriksa. Dia merasa lega ketika melihat Anira dan Anissa masih tertidur lelap. Namun, Bayu menemukan noda seperti bercak darah di lantai ruang tengahnya yang mengeluarkan bau amis pekat. Tanpa berlama-lama, Bayu segera membersihkan noda itu dengan satu ember penuh cairan pembersih lantai. Hari yang dinanti tiba. Aki telah datang dengan pakaian serba hitam dan cerobong rokok yang mengepul dari genggamannya. Bayu menceritakan perihal mimpi yang dialaminya tadi malam, yang membuat Aki sekejap berpikir. Ojo lakoni ritual iki ning omah. Pisahno teko anak-anak. Pinta Aki. Singkat cerita, gudang mebel yang terletak di ujung halaman belakang rumah Bayu yang memang luas menjadi tempat yang dipilih untuk melaksanakan ritual. Bayu membereskan seluruh kebutuhan ritual seorang diri. Tak ada yang tahu perihal yang dialami keluarganya. Bayu memilih untuk membunyikannya. Keranda mayat yang jari-jarinya diganti bambu kuning, sesaji lengkap dengan dupa, satu ember berisi air kembang 7 rupa, dan gayung kayu sudah siap terjejer. Berikutnya, Bayu mengafankan Rita dan memasukkan ke dalam keranda itu. Tepat saat langit berganti gelap, ritual dimulai. Tutupen lawangnya rapet-rapet, ojo sampai ono padangnya lampu sing mlebu, perintah Aki. Aki mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Bayu mengerti. Asap dupa mengebul mengelilingi keranda. Aki meraih lonceng kecil dari sakunya, lalu dibunyikan tepat di telinga Rita yang terbaring. Tak lama, tubuh Rita menegang kemudian kejang-kejang. Matanya terbalik dan mulai meronta-ronta. Beruntung, Bayu telah mengikat kuat seluruh pergelangan Rita yang dikaitkan pada keranda. Rita menyeringnya lebar. Dia melantunkan nada tembang dalam bahasa Jawa, seolah menganggap enteng apa yang dilakukan Aki. Sigap, Aki mengguyur badan Rita dengan air kembang 7 rupa. Dia mengerang sakit, namun tetap tertawa memekik.
"Mire, rogo iki dudu nggonanmu," ujar keras Aki. "Aku gak bakal nyringkreh sadurunge wong iki mati. Sing mbok lawan mung dudu aku," pekik Rita. Seringnya bibir Rita mengecil, rahangnya mengeras. Sorot mata putih itu terasa tajam menatap Bayu. Surita ngunduh wong pekerti. Bayu terkejut ketika setan yang merasuk menyebut nama lengkap Rita. Sedangkan Aki terus merapal mantra hingga terdengar ledakan dan semburat api di langit luar. Bersama dengan itu, tubuh Rita melemas. Dia mengerjap sadar. "Anak-anak mas, anak-anak neng di?" Gelagapan Rita memaksakan diri untuk bangkit. Bayu segera melepaskan ikatan pada Rita. Ketika mereka membuka pintu, betapa terkejutnya mereka kala melihat kobaran api menyala tinggi membakar cepat melumas habis rumah mereka. "Anira, Anissa," Aki, Bayu, dan Rita berlari menuju rumah mereka. Namun mereka kalah cepat dengan api yang telah lebih dulu meluluhkan satu bangunan besar. Hingga api dipadamkan, ditemukan jasad dua anak perempuan yang sedang berpelukan. Mereka menangis histeris. Rita memang berhasil selamat, tapi dua nyawa anak tak berdosa harus menjadi gantinya. Rita mengutarakan penyesalannya atas apa yang dia perbuat selama ini. Beberapa hari berselang, Rita dan Bayu ditemukan tewas gantung diri di bekas gudang mebel di halaman belakang rumah, tempat mereka melakukan ritual.